sendiri. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Reza. Kenapa dia? Sakit? Bolos? Tidak ada keterangan? Ada yang sakit hari ini? Ridwan sakit? Sakit ruangan? Masa bagus sakit apa? Belum sarapan? Panas dalam? Belum makan siang? Wes, tapi masih sakit? Oh, bisa bebas? Ngantuk? Wes, apa-apa. Tapi tidur ya? Kita tidur ya? Nah, Ridwan. Nah, kalau memang sakit tidak apa-apa ya. Tapi nanti kalau udah kuat, kamu boleh ke UKS. Mau ke UKS sekarang atau nanti? Nanti. Oke, ya. Saya anak-anak ya. Jadi kalau sakit bilang saja. Kalau ngantuk, mau ya. Jadi itu ya anak-anak. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja hari ini ya. Kita belajar, kita belajar bersama-sama ya. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu seperti yang kalian harapkan. Gitu ya. Nah, anak-anak materi kita hari ini adalah terkait dengan prosedur teks ya. Saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Baik di kelas 10 kemarin maupun di kelas atau di sekolah sebelumnya di SMP ya. Jadi ini nanti akan kita bahas anak-anak. Nah, sebelum kita nanti membahas ini secara detail ya, kita akan melihat beberapa pertanyaan yang ada di sana ya. Silakan semuanya bisa dilihat di tayangan itu. Ada 2 pertanyaan di sana ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ya, what does being healthy mean to you? What does being healthy mean to you? Apa itu artinya? What does being healthy mean to you? Nah, ada yang ingin menjawab? Siapa? Oh, sudah? Zakaria. What does being healthy mean to you? Apa sih artinya kalimat itu? Apa? Anak-anakmu apa itu? Apa sih arti sehat bagi kalian? Apa sih makna sehat bagi kamu itu apa? Penting tidak sehat itu? Penting ya, sangat penting ya. Tujuan penting ya sehat ya, jaga kesehatannya ya. Sarapannya jangan terlambat ya. Makan jangan terlambat. Jangan sanggup gue. Kayak TKI nanti ya. Jadi silakan ya. Kesehatan itu sesuatu yang sangat penting ya bagi kita ya, bagi semua manusia. Jadi harus dijaga kesehatannya. Katanya Zakaria sangat penting kesehatan itu bagi manusia. Oke, yang kedua, why do you think you need to stay healthy? Apa itu artinya? Why do you think you need to stay healthy? Kenapa kita harus tetap sehat? Ya, kenapa sih kita perlu sehat itu kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus sehat itu? Baik, dia apa? Dia bisa beraktivitas dengan lancar. Oke, dia tidak sakit. Apa lagi? Biar bisa game, sampai bunyi. Dia bisa ngopi, tidak ya? Sayang, ya. Yang jelas kesehatan itu penting ya. Itu pakai, tapi tidak sehat itu juga ya tidak ada gunanya, useless ya, tidak gunanya. Ya, itu ya. Jadi kesehatan itu penting. Nah, coba sekarang kita lihat tayangan yang berikutnya. Nah, itu ada ya. Ada sebuah tayangan video di sana ya. Coba kita lihat tayangannya ya. Ada tayangan video di situ. Kita lihat video ini isinya apa sih? Ya. Dan bersama-sama ya. Tidak usah buka dari HP-mu. Just take a look at this video. Silakan diamati videonya. Setelah ini ada pertanyaan, di bawahnya ada pertanyaan. What should we do to stay healthy? What should we do to stay healthy? Apa yang harus kita lakukan agar sehat? Ada tayangan video nanti. Apa kalian? Silakan diamati videonya. Kita dulu video. Nanti kita jawab pertanyaan sama-sama. Kuncinya adalah kalian
apa yang harus kita lakukan agar kita sehat? Ya, habit, ya, buat habit. Apa kira-kira yang pertama, yang kedua, dan seterusnya? Boleh dibuat catatan kecil, boleh diapakan. Nah, ya. Ya, itu olahraga aja. Tapi yang pertama adalah healthy eating, ya. Apa artinya? What is the meaning? Makan makanan yang sehat. Oke, yang pertama makan makanan yang sehat. Yang kedua, what is the second? Olahraga. Oke, ini ya. Physical activity. Physical activity. What is the meaning? What is the meaning of physical activity? Aktivitas fisik. Fisik itu artinya adalah olahraga. Jadi rajin berolahraga. Oke, yang kedua rajin berolahraga. Yang ketiga, apa tadi? Oke, tadi yang keempat ya. Jadi choice-nya adalah membuat pilihan-pilihan yang sehat. Ya. Yang keempat tadi sleep well. What is the meaning of sleep well? Tidur yang cukup. Berarti ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan supaya sehat. Seperti yang disarankan oleh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, first is healthy eating, makan makanan sehat. The second is physical activity, rajin berolahraga. Kalau rajin berolahraga nanti perutnya nggak buncit kayak saya. Ya, yang ketiga adalah healthy choices, ya, membuat pilihan-pilihan yang sehat. Ya, jangan memilih makanan-makanan yang junk food itu ya. Tapi sekarang banyak sekali ya junk food di pinggir jalan itu ya. Kemudian yang keempat adalah sleep well. Ya, itu ya. Nah, jadi keempat activities which can do to make us healthy. Next. Nah, ini anak-anak, hari ini kita akan membahas ini ya. Jadi hari ini kita selain membahas tentang prosedur teks, ya, nanti isinya adalah terkait dengan ini ya, tentang olahraga dan kesehatan, serta bagaimana memberikan instruksi atau tips untuk menjaga kesehatan. Instruksi atau tips itu berarti masuk dalam teks apa? Memberikan instruksi, memberikan tips untuk melakukan sesuatu, berarti masuk dalam teks apa? Masuk dalam teks prosedur. Jadi ya, nanti kita hubungkan dengan olahraga, dengan kesehatan, dan dengan jurusan kalian TSM ya. Jadi kita akan membuat itu nanti ya. Oke, nah anak-anak, di kelas ini ya, supaya semuanya bisa terlihat aktif ya, bisa terlibat aktif semuanya, agar semuanya mendapatkan materi seperti yang kalian harapkan. Jadi ada beberapa hal nanti yang saya inginkan untuk kita sepakati bersama-sama. Yang pertama adalah satu, participate actively. Apa artinya? Di sini kalian harus berpartisipasi secara aktif, baik individu atau dalam kelompok. Nanti ya. Yang kedua, kalian harus respect each other. Apa di sini? Iya, menghargai atau menghormati teman, saling menghargai dan menghormati teman. Lek kancane sing berpendapat aja diguyu. Nah, lek kancane sing sakit juga jangan ditertawakan ya, jangan diguyu ya. Karena sakit itu memang anugerah dari sana ya. Kemudian yang ketiga adalah communicate passionately. Communicate passionately, berkomunikasi passion. Apa itu? Dengan sabar ya, komunikasinya dengan sabar, tidak usah emosi, tidak berbeda ya dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang keempat adalah not to be hesitant to ask questions. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tidak usah malu, tidak usah takut, ya, tidak usah izin, ya. Silakan. If you have question, silakan langsung ditanyakan, ya. Silakan ditanyakan pertanyaannya. Itu ya. Ada 4 kesepakatan nanti. Jadi tolong ini diperhatikan. Yang pertama apa? Kesepakatannya satu. Participate actively. Berpartisipasi secara aktif. Second, respect each other, saling menghargai. Tiga, communicate patiently, ya, komunikasi dengan santun. Yang keempat, tidak ragu, tidak takut, tidak malu untuk mengajukan pertanyaan. Itu ya, sepakat ya? Jangan malu nanti ya, kalau mau bertanya silakan tanyakan.
Oke anak-anak ya. Kemudian langsung kita lewat saja ini ya. Sebelum nanti kita ke materi, kita akan bermain kahut dulu. Pernah bermain kahut? Belum? Belum. Silakan HP-nya dibuka. Nah, ada paketannya. Enek, coba enek ya. Mau bodoh bikin KB. Ini anu ringan kok ini ya. Kita ini ya. Silakan ya dibuka browsernya. Chrome ya biasanya. Yang lain juga bisa. Browser yang lain selain Chrome juga bisa. Kemudian ketik itu www.kahut.it ya. www.kahut.it. Nah, ini kita akan membahas kita mulai membahas materinya ya. Tidak usah di scan barcode-nya ya. Yang itu aja www.kahut.it itu. Schedule before 4 questions ya. Jadi nanti ada 4 pertanyaan. Silakan nanti dijawab pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. Let's go. Pertanyaan pertama. Ini materinya adalah prosedur teks. Oke, number 1. Silakan dipilih. Procedure text contains bla bla bla. Pertanyaan itu. Pilihannya silakan apakah merah, biru, kuning, hijau. Pilihannya diambil kalian disitu. Ditutup HP-nya. 9. Oke. Jawabannya betul Bang? Biru. Ya, biru ya. Biru. Ya. Berapa orang yang betul itu? Nah. Jangan belum jawab. 20 detik. Ya, ini hanya 20 detik. Ya, ini ya jawabannya. Oke. Tidak ada 6 yang menjawab betul. Steps to do something. Ya. Steps to do something. Oke, next question. Ya, itu tadi ya. Hanya 4 pertanyaan. Only 4 questions. Ini Mas ya. Skor tertinggi Aris. Mana Aris? Aris. Ya, Aris masih. Aris itu berarti tepuk tangannya. Ya. Aris tadi kalau lancar. Ya, Aris. Posisi kedua ada Digi. Digi mana Digi? Where's Digi? Digi. Posisi ketiganya Angga. Tapi ini masih bisa berubah ya. Karena ini masih the first question. Oke, sekarang next. The last questions. Pertanyaan terakhir ya. Jadi ada 4 pertanyaannya. True or false? Ini salah atau benar? Salah atau benar kan? Kalau ada pernyataan seperti itu, struktur text procedure is true. Apakah itu salah atau benar? Berapa yang jawab benar? Ini salah ya. Jadi ini adalah pernyataannya salah. Itu bukan seluruhnya prosedur. Ada 17 orang, 17 anak yang menjawab benar. Sekarang kita lihat who is the champion. The champion belongs to, the winner belongs to. Peringkat ketiga, Muhammad Iba. Second, Adiatma mana Adiatma? Langsung nyalip Adiatma peringkat kedua. Second, Digi. Mana Digi tadi? Digi peringkat kedua. Peringkat ke dari bermain kabut itu tadi ada beberapa materi sederhana ya yang ditampilkan oleh kabut tadi, beberapa materi yang sudah kalian jawab ya, ada beberapa kalimat, ada pertanyaan terkait dengan apa itu definisi dari teks prosedur, kemudian strukturnya seperti apa kan ya. Nah ini adalah contoh teks prosedur ya, nah, silahkan dilihat. Itu adalah procedure text atau teks prosedur yang isinya terkait dengan apa itu isinya? Bagaimana cara step atau langkah-langkah untuk apa? Membersihkan tangan ya. Bagaimana itu ya? Maintaining good hand hygiene. Bagaimana cara membersihkan tangan kita ya?
Itu ada langkah-langkahnya di situ ya. Itu terkait dengan kesehatan tadi ya. Silakan dicermati itu ya. Ada langkah-langkah, ada judulnya, kemudian ada langkah-langkahnya. Ini adalah contoh dari tes prosedur anak-anak ya. Tadi di Kahoot kalian juga sudah melihat seperti apakah teks prosedur itu. Nah sekarang ya, saya yakin kalian sudah tahu ya. I believe that all of you have understand ya. Semoga. Nah, sekarang kalian berkelompok ya. Saya ingin kalian ini berkelompok, kemudian kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Dan kelompok ya, jadi jawabnya satu saja dalam kelompok. Yang pertama adalah what is the definition of procedure text. The second one is describe within the function. The function itu berarti apa? Fungsi. Tujuannya tadi ya. Tujuan teks prosedur itu apa? Tadi sudah ada di Kahoot. Kemudian strukturnya apa? Ya, nanti kalau tidak tahu kalian boleh browsing tidak apa-apa. Yang penting dalam kelompok bekerjanya. Kemudian bagaimana ciri-ciri bahasanya. Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Saya punya kertas. Nanti sudah isi saja ya. Satu kelompok satu saja ya. Untuk kelompoknya seperti kemarin sudah seperti kemarin ya. Satu ini berapa orang? 32 tadi ya. Berapa orang? 30 anak ya. Dibagi menjadi 5 kelompok saja. Berarti ini satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 1 itu kelompok 2. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 3. Kemudian itu 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 4 ya. Ini 6 orang kelompok 5. Ini 4 orang kelompok 6 ya. Ada 6 kelompok ya. Silakan ada 6 kelompok ya. Sayangnya ini warnanya hanya 1. Silakan nanti bekerja dalam kelompok dan tulis jawaban di sini ya. Boleh menghadap ke kelompoknya masing-masing. Silakan boleh menghadap. Anak kecil loh. Lebih oleh sini nggak benar-benar sakit loro. The time is 10 minutes. Silakan dikerjakan. Satu pertanyaan satu saja ya, biar jelas. Tulisannya agak besar. Oke. Yes, English. Satu pertanyaan saja. Berapa pertanyaan? Masih ada? Dan kalau bisa satu pertanyaan satu kertas saja, nanti dan masing-masing kelompok ada 4 kertas. Nanti ya, Mas, cukup kan kertasnya? Masih ada? Yang sudah selesai boleh ditempelkan. Oke, if you have finished, ya please stick on the group yang berapa tadi sini? 5. Tadi ya group 5. Silakan. Yang sudah selesai boleh ditempelkan di sana.
Tiga belum? Oke, kelompok tiga belum. Kelompok satu, kelompok apa masih satu? Satu dan tiga. Oke, satu dua, tiganya, nomor duanya mana ini? Nomor satu. Nomor tiga nomor satu ya? Nomor berapa? Nomor empat. Kelompok lima sudah, kelompok enam sudah, kelompok tiga sudah. Tiga satu dua tiga empat sudah. Kelompok enam, kelompok empat satu dua. Belum nih, belum. Oke. Kira-kira sama aja. Sambil diingat-ingat ya, sambil diingat-ingat ya. Definisinya apa, kemudian fungsinya apa, and then the structure-nya apa, dan yang terakhir adalah language features-nya apa, ciri-ciri kebahasanya apa. Silakan dibagi. Nomor satu siapa? Dua siapa boleh? Oke, cukup. Nomor tiga, silakan. Nomor tiga. Silakan berdiri anggotanya. Dan dilihat punya kalian dan punya teman-teman kalian. Kesini. Oke, cukup. Silakan. Nomor 4. Silakan berdiri. 5. Silakan dibandingkan pekerjaan kalian dengan pekerjaan temannya. Ayo, 5 orang. Oke. Silakan lihat pekerjaan temannya. Kira-kira sama nggak dengan pekerjaan kalian? Nah, karena ya, kalian sudah melihat tadi pekerjaan kalian sudah dibandingkan dengan pekerjaan teman-teman kalian. Sekarang mari kita ambil kesimpulan bersama-sama dari yang dikerjakan oleh kelompokmu dan kelompok teman-temanmu. Yang pertama, what is the definition of procedure text? Apa definisi dari teks prosedur tadi? Apa definisinya? Ada yang ingin menyatakan pendapatnya? Silakan. Zakaria, Luki, Rizal, ya. Apa? Tapi Riva, ada yang ingin berpendapat? Ayo, silakan. Ya. Nama saya tadi siapa? Dimas, siapa? Zakaria, apa definisi dari teks prosedur? What is the definition of procedure text? Teks yang berisi berisi langkah-langkah di dalam ya melakukan atau membuat sesuatu ya. Jadi yang kalian kerjakan di sini tadi rata-rata hampir sama ya, semuanya jawabannya rata-rata benar. Jadi teks prosedur definisinya itu adalah langkah-langkah atau steps ya in doing or making something. Langkah-langkah di dalam mengerjakan atau membuat sesuatu. Oke ya, definisinya kita lihat sudah hampir sama ya, ternyata benar. Kemudian tersekat, what is the function atau the purpose? Apa tujuan dari teks prosedur?
tujuannya? Apa sih kalau tujuan kamu membuat teks prosedur yang isinya misalkan bagaimana cara membuat bla bla bla, bagaimana cara melepaskan sepeda motor, bagaimana cara mengecek busi, nah, how to check the fuse, how to check the cables misalkan. Apa tujuannya itu? Apa tujuan kalian? Supaya betul? Nah, ini ya. To tell someone ya, how to do something atau memberitakan orang lain bagaimana cara membuat sesuatu atau cara mengerjakan sesuatu ya, itu tujuannya. To tell someone how to do something, tujuan atau fungsi dari teks prosedur. Kemudian strukturnya sekarang, yang pertama kedua satu adalah apa? Judul ya, judul atau title. Yang kedua kalau makanan ya, kalau adik sedang juga ada materialnya atau bahan. Oke. Terus material atau bahan. Yang jelas yang ketiga steps. Oke ya. Atau langkah. Title, judulnya apa? Kemudian material, bahan-bahan yang dibutuhkan apa? Kemudian steps, langkah-langkahnya seperti apa? Oke ya, itu adalah judulnya. Kemudian ciri-ciri bahasanya sekarang, apa ciri-cirinya? Satu, apa kira-kira? Coba kita lihat kalian tadi, nomor 4. Contohnya nomor 4. Nomor 4 mana nomor 4? Oke. Oke. Ya, jadi ciri-ciri bahasanya yang pertama ya, tadi saya lihat di pekerjaan kalian menggunakan kata kerja dasar ya, verb one ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, check itu kata kerja bentuk pertama, observe kata kerja bentuk pertama ya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya apa? Kira-kira tadi language features ya, ciri-ciri yang kedua. Yang pertama menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang kedua selalu berurutan. Jadi ada langkah-langkah, ada urutan waktunya ya. Ada urutan waktu. Nah, ada urutan waktunya. 1, 2, 3 atau first, second, third ya. Jadi ada first, kemudian second dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan next ya, then dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan urutan waktunya ya, urutan pertama apa, kedua apa, next, then itu ya. Kemudian ada satu lagi, ciri yang ketiga adalah menggunakan apa? Past tense apa present tadi? Pasti menggunakan simple present dan tidak pernah menggunakan lampau. Yang digunakan adalah sebetulnya kalimat bentuk sekarang saat ini, bisa menggunakan bentuk lampau. Nah, anak, ini adalah kesimpulannya ya. Dari yang kalian kerjakan tadi bisa kita simpulkan definisinya itu ya. Kemudian tujuannya apa? Ini ya. Kemudian strukturnya bagaimana? Ciri-ciri bahasanya seperti apa? Ini ya. Nah, oke. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke selanjutnya. Ada satu kegiatan lagi. Any questions? No. Ngantuk? Nanti kita main lagi kalau ngantuk ya. Nanti saja tapi ya. Jamnya ini jam-jam rawan ngantuk soalnya. Jam siang. Oke, kemudian ya tadi sudah didiskusikan dengan kelompok. Sekarang maksudnya kalian ini. Nah, membuat tes
procedure text. Tugas kalian sekarang berkelompok adalah membuat teks prosedur. Ini. Nah, kalian boleh memilih satu di antara 4 ini. Satu di antara ini ya. Yang pertama, ya, silakan topiknya boleh dipilih. How to make us happy. Bagaimana langkah-langkah agar kita bahagia. Yang kedua, what should we do to make us healthy? Apa yang harus langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat kita sehat? Yang ketiga, how to prevent workplace accident. Bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang keempat, how to perform, bukan car itu adalah tapi motorbike ya, motorcycle, sepeda motor. How to perform motorcycle maintenance. Bagaimana cara merawat sepeda motor. Karena kalian sudah TSM ya. Silakan dari 4 topik ini kalian pilih salah satu saja. Kemudian kalian buat teks prosedurnya ya. Judulnya apa? Ya itu ya berarti ya. Kemudian materialnya yang dibutuhkan apa? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkahnya, stepsnya seperti apa? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, bisa dipahami. Satu, ini sudah saya sediakan kertas ya. Tasnya, tas gambar yang agak besar, satu nomor saja ya. Ini. One minute more, 1 menit lagi. Wait bro. Wait bro. Sini boleh, orang nutupi tulisan boleh. Kasih loh. Mau di sing dalam air coba. Oh, perlu mau. Jadi berkawan. Bukan sesuai boleh. Oh, boleh sih. Inilah translusium yang ini menyenangkan. Admin sakit Silakan dibantu teman-temannya sini. Pak Satu membantu. Betul.
harus mikrofonnya ada apa? Yes, of course. Yes, of course. Udah rasa malu aku mas. Udah ada mau madu. Ayo dong. Belum namanya. Dia belum? Dia Pak. Lupa. Lupa sih, Pak. Oh, kayak ini. Emang judulnya begitu ya? Oh, iya. Aku. Sekarang pelanggan dari kelompok 1 silakan kalian foto. Kerjaan ini. Silakan difoto satu-satu. Silakan. Kelompok satu orang. Ini dulu. Ya, silakan. Perwakilan masing-masing kelompok satu orang silakan difoto. Oke ya, tangan ya. Sekarang waktunya sudah habis ya. Time is almost enough ya. Setelah ini kalian masih ada pelajaran lagi. Masih ada satu CV ya, satu jam pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya hampir selesai ya. Sebelum kita menyudahi, kita ulangi seputar tadi terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama, what is the definition of procedure text? Apa definisi dari teks prosedur? Apa tadi? Langkah-langkah di dalam membuat atau melakukan sesuatu. Step in doing or making something. Oke. The second ya. Yang pertama ada definisinya. Yang kedua adalah what is the function atau the purpose. Apa tujuannya? Tadi. Tuh. Tujuan dari teks prosedur tadi apa tuh? To tell someone how to do something, memberitahukan kepada orang lain bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Yang ketiga, strukturnya tadi apa saja? Yang pertama, isinya teks prosedur itu. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, materials atau bahan-bahan. Yang ketiga, step.
Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkahnya apa. Kemudian terakhir ciri-ciri bahasanya. Satu, menggunakan kata kerja bentuk berapa tadi? Yang pertama. Kemudian ada urutan waktu, ya, urutan pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan apa tadi? Simple present tense. Ya, simple present tense. Oke ya, itu anak-anak ya, kita sudah belajar beberapa hal terkait teks prosedur. Kemudian sekarang ya, list ya, dapat menulis ya. Yang terakhir sekarang ya. Sekarang yang terakhir nanti kita akan melakukan refleksi. Ya, untuk refleksinya sudah dikirimkan ke grupnya ya, di grup oleh Pak Yudi sudah dikirimkan refleksinya. Ini isinya refleksinya ya. Jadi nanti kalian diminta untuk ini ya. Kalian nanti diminta untuk ini ya. Yang pertama, nah ini ya, refleksi dari prosedur teks ya. Yang pertama adalah kalian nanti menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, peristiwa apa yang saya alami. Yang kedua, pelajaran apa yang saya ambil. Yang ketiga, bagaimana perasaan saya. Kemudian yang keempat, apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Nanti silakan dibuka di HP kalian. Kemudian tinggal klik tombol tambah ini ya. Tombol ini ya, kalian coba. Kemudian jangan lupa tulis namanya. Karena di sini Helmi itu ya. Kemudian yang pertama adalah tadi ya. Nah, peristiwa yang saya alami apa? Kemudian yang kedua, pelajaran yang saya ambil. Nah, kemudian kalian nanti ada juga boleh yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana perasaan saya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa yang saya lakukan selanjutnya. Rencana yang selanjutnya. Nah ini ya, kalau sudah kalian jawab, ini belum saya jawab, nanti silahkan jawab. Jadi kalian menjawab sesuai dengan yang kalian rasakan ya. Nanti jawab, nanti baru kalian submit. Submit. Ini kalian tulis nama ya. Namanya ini terekam ya. Tapi mestinya itu prosedur teks judulnya ya. Sebentar. Nah, nanti kalau sudah kalian submit, nanti akan terlihat di sini ya. Nanti akan saya bisa melihat bagaimana refleksi yang kalian tulis ya. Jadi nanti silakan diklik yang sudah saya kirimkan di grup tadi ya, apa ini dikirimkan di grup kalian. Klik, kemudian diisikan refleksi yang kalian alami dalam 1-2 jam terakhir ini ya. Tapi ketika kalian belajar bahasa Inggris. Jadi ya, itu anak-anak, terima kasih. Sebelum kita sudahi, ada yang ingin ditanyakan? Karena kalian setelah ini harus ada materi lainnya. Ya, oke. Thank you very much.